Bapak Ibu Saudari, kita akan memulai webinar kita. Namun sebelumnya kami dari tim Karmelitu mengundang Pater Komisaris OCD Indonesia, Pater Markus dalam hal ini, untuk memberikan sambutan singkat sekaligus membuka acara webinar sore ini secara resmi. Kepada Pater kami persilakan. Para pastor, suster, Brater, Bruder, OCDS, Sahabat Karmel, seluruh keluarga besar Karmelit, para peserta webinar spiritualitas yang saya kasihi, selamat malam semua. Seraya mengucapkan selamat Hari Raya Kabar Sukacita, saya menyampaikan terima kasih dan profisiat kepada tim Karmelit Tub dan seluruh komunitas OCD Yogyakarta atas penyelenggaraan serial webinar tahun ini. Juga terima kasih untuk semua peserta. Webinar tahun ini kita dedikasikan sebagai bagian untuk penataan dan pembaharuan diri. Secara istimewa bagi kami sekalian, para Karmelit OCD, yang kali ini merayakan 40 tahun OCD di Indonesia. Mudah-mudahan dengan inspirasi hidup dan ajaran Santa Teresa Lisieux, kita sekalian bertumbuh dalam cinta dan boleh membagikan cinta kita ini kepada sesama. Karena itu, malam ini, pada kesempatan ini, dengan memohonkan rahmat dan berkat Tuhan, saya membuka serial webinar ini dengan resmi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pater yang telah membuka acara webinar kita sore ini secara resmi. Langsung dari Sulawesi Utara, Pater Hans akan memoderasi kegiatan webinar kita sore ini. Kepada Diakon Hans, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Pater Johan. Selamat malam untuk kita semua, para pastor, suster, Pater, Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam webinar yang pertama di tahun 2022 ini. Pada malam hari ini, sebelum kita masuk di dalam pembahasan di dalam tentang materi yang sudah dijelaskan tadi, sebelumnya saya memperkenalkan diri kepada kita semua. Nama saya Diakon Yohanes Maimega, biasa dipanggil Diakon Hans. Saya sekarang ada di Manado, di Paroki Sonder. Sebelum kita melanjutkan dengan mendengarkan materi, sebelumnya saya terlebih dahulu memperkenalkan kepada kita Pater Markus Ture OCD. Pater Markus sendiri adalah seorang pastor OCD yang ditabiskan pada tanggal 18 September tahun 2005 dan telah menyelesaikan pendidikan lisensiat teologi biblis pada Fakultas Teologi Universitas Kepausan Urbaniana Roma, dan juga telah menyelesaikan doktoral teologi pada Institut Agama Kristen Negeri di Kupang. Dan juga Pater Markus adalah pater pemimpin untuk komisariat OCD Indonesia. Itu adalah perkenalan singkat untuk narasumber kita pada malam hari ini. Kita akan memulai dengan seperti yang dikatakan oleh MC tadi, yang menjadi tema pembicaraan atau diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan berbicara tentang analisis corak biblis dalam tulisan Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus. Baik, sekarang kita akan memulai mendengarkan bahasan atau pemaparan dari narasumber kita pada malam hari ini, Pater Markus. Kesempatan saya berikan. Pater, silakan. Selamat malam semua, para saudari peserta webinar spiritualitas
Kita malam ini seperti tertulis akan melihat beberapa hal, khususnya tentang corak biblis. Jadi tentang kitab suci di dalam tulisan Santa Teresa. Sejauh mana Teresa menggunakan kitab suci di dalam tulisan-tulisannya yang sebenarnya menunjukkan bahwa Teresa terinspirasi untuk menata hidupnya berdasarkan kitab suci. Nah, kita mulai melihat pertama, di mana atau mana saja tulisan Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini. Dan sungguh menarik tentang Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini. Pujangga yang terkenal ini hanya menulis 2 tulisan. Dan 2 tulisan ini adalah tulisan tangan. Disebut manuskrip. Mano itu tangan, skrip itu skritura atau scrivere, tulisan atau menulis. Hanya 2. Tulisan tangan juga menjelang akhir hidupnya. Tetapi kedua tulisan ini sangat menginspirasi banyak orang. Sehingga seperti tadi kita dengar ya, jadikan pelindung misi, pelindung apa di Perancis dan lain-lain itu. Dan kalau kita baca buku banyak sekali. Ada yang meramunya dalam berbagai judul. Ada kita dengar di Indonesia itu ada Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Ada buku Tangan Kosong. Lalu kita punya Pater Definitor General, Pater Chris, menulis tentang Rasul Cinta. Nah, itu dari 2 tulisan tangan Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Lalu kita melihat ciri-ciri dari manuskrip Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini. Jadi sebenarnya tulisan tangan ini adalah satu semacam catatan refleksi harian. Peristiwa hidup yang dia refleksikan, yang dia meditasikan, dan yang dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Hidup yang direfleksikan dan dipersembahkan kepada Tuhan ini adalah hidup yang dihubungkan dengan sabda Tuhan. Hidup yang dihubungkan dengan kitab suci, inspirasi tulisan Santa Teresa ini. Sejauh kita baca dari manuskripnya, hampir setiap hal dalam hidupnya dia hubungkan dengan sabda Tuhan. Dia hubungkan dengan kitab suci. Nah, bagaimana dia menghubungkan? Nah, kita lihat beberapa hal yang kita sebut dengan corak biblis dalam tulisan Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini. Kalau kita baca buku-bukunya tuh apa manuskrip itu sangat jelas. Tulisan itu bukan analisis eksegetis, bukan ulasan ilmiah tentang kitab suci, tetapi jelas juga bahwa tulisan Santa Teresa itu didominasi oleh aplikasi, pelaksanaan, praktek akan kitab suci. Karena itu dapat dikatakan bahwa tulisan Santa Teresa ini mencerminkan pengalaman hidup di dalam sabda Allah. Sabda yang menurut Mazmur 119 ayat 105 menjadi pelita bagi kakinya, menjadi terang bagi jalannya. Jadi tulisan Teresa itu mencerminkan bahwa seluruh hidup Teresa, dukanya, sukanya, tantangannya, peluangnya, segala-galanya dihubungkan dengan sabda Tuhan. Lalu, permenungan kita adalah untuk melihat bagaimana cara Teresa membaca dan memahami kitab suci. Dari tulisan itu kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan
sabdanya. Tuhan ini ajar kita, setiap kita dengan caranya untuk memahami sabda. Dan Santa Teresa ini dia tidak pernah belajar eksegesi kitab suci, tapi Tuhan mengajar dia untuk memahami dengan cara yang sangat tepat. Dan bukan hanya memahami, tetapi mempraktekannya. Nah, jadi Jimmy McCaffrey bicara tentang Teresa ini dalam hubungan dengan kitab suci. Dia bilang ini, Teresa memberikan kita jalan Injilnya sendiri menuju Allah. Sangat jenius. Kesucian Injil dengan senyum dan gelak tawa yang membahagiakan. Nah, ini salah satu pemahaman yang luar biasa. Teresa berkata bahwa dia rindu membaca kitab suci dalam versi asli, bukan dalam terjemahan-terjemahan. Jadi versi asli yang dia maksudkan sesungguhnya adalah pribadi Yesus itu sendiri. Firman yang menjadi manusia. Menurut Injil Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Semuanya jelas. Sisi feminim wajah Allah, keibuan. Di suatu hari taman biara, dia melihat induk ayam dengan anak-anak ayam yang baru ditetas. Nah, sekali lagi dia menyukai gambaran hati keibuan Allah. Teresa ini menemukan bagi kita semua jalan sederhana dan langsung menuju Allah. Para Karmelit kenal dengan namanya Little Way atau jalan kecil. Tidur tidak mencemaskan. Yang penting pergi ke gereja itu tidak dengan maksud untuk tidur. Lalu yang berikut tentang makna doa. Bagi Teresa, ketika dia hubungkan dengan kitab suci, dia bilang doa sebenarnya membuka hati untuk mencintai. Doa membuka hati manusia lebar-lebar dan melepaskan kemampuannya untuk mencintai. Yang lainnya adalah dia berdoa dengan menggunakan Injil, menggunakan kitab suci. Teresa suka berdoa menggunakan Injil. Dan dia lihat di dalam Injil, kalau kita bilang di dalam doa itu ada 4, doa pujian, doa syukur, doa permohonan, doa sembah. Nah, di sini Teresa juga lihat banyak sekali aspirasi, banyak sekali permohonan. Nah, misalnya Tuhan, semoga aku dapat melihat. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa, dan seterusnya. Nah, lalu yang berikut, dia juga memandang, menurut Teresa, memandang dan mengasihi adalah sebuah doa. Nah, begitu sederhana. Ya. Lalu yang berikut, contoh lainnya adalah tentang betapa pentingnya doa komunitas. Nah, ini juga dia hubungkan dengan kitab suci. Terinspirasi oleh kitab suci. 2 atau 3 orang berkumpul dalam aku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, juga tentang doa batin. Dia bilang, Allah mengajar saya secara diam-diam. Dalam doa batin, dia bilang kalau batin tidak bisa memikirkan tentang Allah, cukuplah Anda menyadari bahwa Allah memikirkan dan mencintaimu. Lalu, yang lainnya adalah banyak orang itu kesulitan untuk melakukan doa batin. Nah, Teresa mengatakan doa vokal bisa menjadi doa batin. Yang penting di dalam doa. Termasuk juga doa di tengah kegelisahan eksistensial. Eksistensial maksudnya mendasar, berhubungan dengan adanya. Jadi menjelang saat-saat akhir hidupnya, kegelapan mendalam yang dia hadapi membuat dia merasa ngeri. Seakan-akan di taman penderitaan di Getsemani. Tetapi
gambaran ringkas dan Teresa dan corak biblis sangat semua bagi kita divina itu. Pertama, kitab suci dibaca dan diingat. Bagaimana bisa baca dan ingat? Menghubungkannya dengan hidup kita. Jadi setiap kena marah, Satu Korintus 12, 14 sampai 31 atau Roma 12 ayat 4. Juga motto yang terkenal atau panggilan yang kita katakan panggilannya adalah mencintai, itu dari 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13. Dan kata-kata itu adalah kata-kata yang direnungkan, dia meditasikan, dan dia kontemplasikan. Ketika dia dibuat marah, dia ingat bahwa kasih itu sabar, kasih itu mengampuni. Lalu selanjutnya, kitab suci menjadi bahan doanya setiap hari. Kitab suci menjadi bahan doa utamanya setiap hari. Untuk dibaca, direnungkan, dan juga untuk memohon rahmatnya. Nah, kalau Santa Teresa dari Yesus, Santa Teresa dari Avila, dia bilang, pegang kitab suci itu sudah membantu Anda untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Baru pegang saja. Kita di dalam gereja, sejak tradisi perjanjian lama sampai sekarang, itu bahan doa utama sebenarnya dari kitab suci. Umat Israel juga begitu, bahan doanya paling banyak dari kitab suci. Kalau kita yang doa ibadat harian terus-menerus, itu juga doa-doa dari kitab suci, doa-doa Mazmur dan lain-lain itu. Nah, karena itu saudara-saudari, itulah ringkasan umum. Marilah kita semakin mengenal Tuhan dalam kitab suci. Seperti kata Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Kristus. Nah, inilah gambaran umum corak biblis di dalam tulisan-tulisan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Terima kasih. Baik, Pater. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Mari kita berikan aplaus untuk Pater Markus. Halo, bisa dengar suara saya? Ya. Dengar, Pater. Terima kasih banyak, Pater, untuk pemaparannya. Dari pemaparan Pater kurang dari 20 menit. Untuk itu, para peserta semuanya, para pastor, suster, frater, saudara-saudari yang terlibat dalam webinar ini, sebelum kita masuk dalam sesi diskusi atau sesi tanya jawab dari semua pemaparan yang telah kita dengarkan dari Pater narasumber tadi, nanti kita akan ikuti dulu acara yang sudah disiapkan oleh para frater dari Jogja, para frater teologan, untuk sebagai selingan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan, silakan untuk mengetik pertanyaan di chat via Zoom. Sekarang saya berikan kesempatan untuk para frater dari Jogja untuk menampilkan acara mereka yang sudah disiapkan.
karena Tuhan memanggilmu. Jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Menaunjang gereja sayup-sayup di sana, betapa waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud pohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Betapa besar kasih Tuhan mencari domba-Nya yang hilang. Sampai kapanpun dicarinya, hingga domba pulang ke kandang. Di dalam gereja yang senang bersama, betapa waktunya engkau tinggalkan semuanya. Katakan engkau bersujud pohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Dengan lonceng gereja riuh tanda bertang, betapa waktunya engkau tinggalkan semuanya. Katakan engkau bersujud pohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk para frater dari Jogja. Sudah menghibur kita sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab. Baik, para pastor, suster, frater, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di dalam sesi diskusi. Kita sudah mendengarkan banyak hal dari pemaparan Pater Markus sebagai narasumber kita, dan sekarang kesempatan untuk kita sebagai peserta untuk bertanya tentang beberapa hal yang kita belum paham berhubungan dengan materi tadi. Cuman di via chat belum ada pertanyaan. Sekarang saya membuka kesempatan untuk peserta yang mau bertanya secara langsung. Baik, Pater. Ya. Silakan bertanya, perkenalkan dulu. Baru. Ya, baik. Makasih. Selamat malam, Pater Markus dan para. Selamat malam, Ibu. Ya, saya Patricia. Biasa yang kenal Vivi, Pater. Oh ya. Dari Manado. Pater, ini hidup Santa Teresa Lisieux ya, kanak-kanak kecil. Ya, bagaimana kisah hidup dari Santa Teresa ini kalau kita pandang dari corak biblisnya? Kira-kira di mana yang pasnya bisa kita lihat, Pater? Apa ada dasar
biblisnya, atau apa sebelum ada panggilannya ini dia sudah mengenal ini apa dasar biblisnya ini sehingga dia menjadi tertarik, atau kisah hidup dan panggilannya itu di mana kira-kira dasar biblisnya yang lebih pas untuk kita ketahui sehingga Santa Teresa ini begitu mengambil selalu makna suatu istilah jalan kecil bagi dia. Itu kira-kira Pater. Karena bagus materinya Pater, tapi terlalu singkat 20 menit ya Pater, sehingga garis besar, sehingga untuk saya kira-kira itu dulu Pater. Untuk kisah hidup dan panggilan ini tentang Santa Teresa itu kira bagaimana Pater? Boleh langsung? Ya, langsung Pater, silakan. Langsung jawab. Oke, selamat malam Ibu Vivi. Terima kasih. Pertanyaan sangat menarik. Itu bagaimana dasar hidup itu Santa Teresa itu dalam hubungan dengan kitab suci. Jadi salah satu kebanggaan kita tentang Santa Teresa, anak-anak Yesus itu adalah bahwa dia berasal dari keluarga yang kudus. Bapaknya dan mamanya sudah digelar kudus. Dan kekudusan selalu berhubungan dengan rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan yang selalu mereka jawab dan tanggapi secara positif. Dan kita lihat Bapa dan mamanya itu sudah menjadikan kitab suci dasar hidup mereka. Nah, Teresa kanak-kanak Yesus juga begitu. Dia kitab suci, pertama dia lihat, dipraktekkan oleh Bapa dan mamanya. Yang kedua, kitab suci itu juga dia baca. Nah, jadi bagaimana yang kita bilang baca itu, kita lihat tadi dalam yang saya paparkan tadi. Hampir setiap peristiwa hidupnya, dia hubungkan dengan kitab suci. Dan karena itu, kita bilang, seperti Mazmur 119 ayat 105 itu, juga menjadikan sabda Tuhan pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Jadi dalam semua hidupnya, dalam seluruh hidupnya, dia lihat dalam inspirasi, dalam terang sabda Tuhan. Nah itulah kira-kira begitu Ibu Vivi. Terima kasih. Baik, ya, makasih. Itu kira-kira kalau kita ketahui kadang-kadang kan orang kalau mengimaninya, terutama iman dia kepada Yesus Kristus itu bagaimana pandangan dia pada abad-abad pada saat ini Santa Teresa ada, betul? Iya, Pater Kosmas ada di sini kah? Pater Kosmas, itu jawaban itu bagaimana itu dia masih muda itu, yang dia sudah meninggal itu, bagaimana penghayatannya? Ada Pater Kosmas di mana tadi? Pater Kosmas dari Flores. Sepertinya tidak ada, Pater. Apakah ada Pater Kosmas? Boleh bersuara? Chris. Pater Chris. Oke. Pater Chris? Halo, Pater Chris. Selamat malam. Oh, silakan. Ya. Sepertinya suara saya bisa terdengar ya? Ya, bagus sekali. Ya, saya tadi tidak terlalu ikut pertanyaan tadi, soalnya saya agak jauh dari bagaimana tuh, bisa ulang? Ya, Pater. Kan ini Santa Teresa ini wafatnya kurang lebih umur 24 tahun. Berarti kan masa-masa di saat dia menjadi panggilan hidupnya itu berarti kan terlalu muda lah untuk saat ini, Pater. Tapi bagaimana pada zaman waktu itu? Padahal pada saat itu dikatakan bahwa ini Santa Teresa merupakan wanita kudus yang terbesar dan sangat berpengaruh pada zaman tersebut. Kira-kira bagaimana gambarannya ini yang bisa kita ambil hikmah di
istilah begini, Pater, kita membandingkan kan zaman lalu itu. Kalau zaman sekarang kadang kan kita mau melayani, belum, kita masih ingin yang demikian. Tunggu nanti tua atau apalah, Pater. Tapi kok ini Santa Teresa ini semudah itu. Nah, kira-kira gambaran pada zaman itu bagaimana, Pater? Biar kita kan bisa itulah untuk memenuhi panggilan. Oh, ternyata tidak perlu lihat umur nanti kapan. Begitu ya, Pater? Pertanyaan yang luar biasa dari Ibu. Memang kita seperti kita tahu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pater Markus tadi, bahwa situasi keluarga itu memang sudah membentuk kehidupan Santa Teresa sendiri. Memang dari kecil dia sudah kehilangan ibunya, dan beberapa kakaknya itu bergabung dengan Karmel, masuk biara. Itu menjadi persoalan. Jadi persoalan yang dialami oleh Santa Teresa itu, dia bergulat. Dalam pergulatan itu, dia kan akhirnya memutuskan, memang agak perjalanan cukup membutuhkan waktu, dan dia akhirnya memutuskan untuk masuk Karmel. Menurut para scholars, beberapa orang yang mempelajari karya-karya dia, memang dia menuliskan tentang autobiografinya itu, tapi tidak mengatakan itu semua. Apalagi bagaimana begitu luar biasa dalam memahami firman Tuhan, kitab suci. Kita tidak mengetahui secara jelas, kira-kira ketika dia sebelum masuk Karmel, dia sudah mendapat pendidikan yang luar biasa tentang firman Tuhan. Kemungkinan besar sudah dibentuk dalam keluarganya. Tetapi ketika dia masuk Karmel, di situ walaupun umurnya masih muda, dengan pergulatan masalah yang dihadapinya, masih muda, kehilangan ibunya itu, dan hal-hal lain, menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental dalam hidup. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya dia temukan itu dalam kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah jawaban dari segala persoalan yang dialami oleh Santa Teresa. Dan dia tahu bahwa dalam tulisan Santa Teresa, dalam Kisah Sebuah Jiwa, The Story of a Soul, di situ banyak simbol-simbol yang digunakan oleh Santa Teresa untuk melukiskan bagaimana dia punya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Seperti kita tahu, simbol-simbol itu kadang-kadang dia melukiskan secara metaforis. Gambaran-gambaran dia punya, kadang-kadang misalnya dalam manuskrip awal A, kita tahu bahwa Santa Teresa menuliskan 3 manuskrip itu A, B, C itu. Dan manuskrip yang C tentang kasih, panggilannya itu dia temukan, yaitu kasih itu ada Injil. Ketika dia mengutip ayat-ayat kitab suci, ternyata sangat luar biasa. Begitu luar biasa karena memukau dan membuat para teolog, bahkan biblis, walaupun Teresa tidak menggunakan metode-metode sains modern seperti itu hermeneutik apa segala macam istilah-istilah seperti itu, ternyata dia begitu luar biasa menafsir kitab suci secara tepat dan benar, dan itu diakui oleh para teolog. Kemungkinan besar itu fakultas-fakultas spiritualnya itu begitu luar biasa aktif, sehingga dia mampu menerjemahkan, memahami pesan-pesan kitab suci untuk menjawab segala macam persoalan yang dialami dalam hidupnya. Mungkin saya pikir mungkin kalau omong dan banyak nanti yang lain dapat. Oke. Dari saya sekian. Mungkin agak sedikit terjawab ya atau tidak, saya tidak tahu.
tapi saya berpikir mungkin bisa sedikit. Baik, terima kasih banyak Pater Chris. Makasih Pater, udah terjawab sebagian. Terima kasih Pater Chris Ibu dan Pater Markus yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Patricia. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Suster Emiliana DSTM. Suster mau bertanya tentang konsep Teresia yang tidur dalam waktu doanya. Karena menurut Suster, mungkin yang konsep ini bisa jadi tertidur karena memang ingin tidur dan tidak mau menggunakan waktu untuk bermeditasi. Bagaimana, silakan Pater untuk menjelaskan. Ya. Apakah San Teresia karena itu tidur? Silakan. Terima kasih. Itu menarik sekali pertanyaan ini. Kadang-kadang ini kita salah paham yang di sini tadi. Jadi beberapa orang pergi ke kapela itu memang dia ada masuk supaya istirahat, dia tidur dulu. Teresa ini tertidur itu karena dia sudah berjuang. Ya, saya pergi ke kapela bukan untuk mau tidur, tapi saya mau pergi berdoa. Lalu, tapi tuh nyata-nyatanya keadaan fisik itu tidak tertahankan dan dia tertidur. Ketika dia rasa daripada saya putus asa karena akan tertidur, dia bilang, hai Tuhan pun tidur, tambah Tuhan yang tidur di perahu itu lambang ketenangan dan lambang iman. Dan dia bilang yang paling penting ke sana tadi adalah untuk beriman. Karena doa adalah mencintai. Maka tadi ketika ada dikatakan, ketika kita tidak bisa pikirkan dan sadari Allah, cukup biarkan sadari bahwa Allah memikirkan dan menyadari kita, mengasihi kita. Nah itu seperti yang dikatakan Jimmy McCaffrey tadi. Itu tentang tidur. Dari jangan pikir bila saya pergi kapela untuk tidur, itu berbahaya itu. Motivasi. Itu Ibu Eliana. Siapa tadi? Terima kasih Pater. Ya. Dari Suster. Ya dari Suster. Ya. Apakah Pater Krisuri mau menambahkan konsep tidur ini? Iya. Sedikit. Saya juga sering tertidur tertidur di kapel. Tapi ya, itu kan sebenarnya seperti tadi Pater Markus sudah jelaskan dengan begitu bagus. Itu sebenarnya Santa Teresa mau memperlihatkan bahwa ketakberdayaan manusiawi kita itu hanya bisa diatasi dengan rahmat Tuhan. Semua orang itu lemah. Semua kita itu lemah. Semua kita itu tidak mampu mengatasi kekurangan diri kita sendiri. Kita tidak mampu. Nah, karena ketakmampuan kita, maka pertama orang harus menerima dulu ketakmampuannya itu. Dia harus akui menerima. Untuk bisa mengakui itu susah. Kalau orang mengatakan kepada saya, salah satu kekurangan saya, tapi kekurangan itu saya belum bisa terima, maka apa yang akan saya buat? Saya protes, saya marah, saya bisa benci lagi sama orang itu. Karena mengatakan sesuatu yang benar tentang diri saya, yang saya belum terima. Itu dalam hidup kita sehari-hari, suami istri kah, atau di dalam komunitas, itu sering terjadi. Karena saya belum bisa menerima kekurangan diri saya, maka ketika kekurangan itu dikatakan kepada saya protes, saya marah malah. Padahal kekurangan itu ada dalam diri saya. Tapi saya tidak terima bahwa itu kekurangan itu dikatakan oleh orang lain. Nah, Santa Teresa mau mengatakan sebenarnya lebih jauh dari sekedar dia tidur ya. Dia mau mengatakan bahwa kerapuhan diri kita, ketika kita bisa terima, itu sebenarnya menjadi jalan Tuhan untuk berkarya di dalam diri kita. Sehingga ketika dia pergi kapel dan dia sudah terima bahwa dia rapuh, dia lemah, dia tidak bisa mengatasi, dia terima itu dan Tuhan bekerja dalam kerapuhan manusiawi kita itu. Itu rahmat hanya bekerja ketika kita menyadari kerapuhan diri kita menerima itu. Ketika kita bisa menerima, maka rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita. Sehingga Santo Paulus bilang di mana dosa semakin banyak, di situ rahmat juga banyak. Karena kita bisa menerima kekurangan kita. Itu kira-kira
tambahan sedikit. Kembali ke moderator. Terima kasih Pater Chris yang sudah menambahkan jawaban dari Suster Emiliana. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikut dari Ibu Paulina. Ibu mau bertanya, yang dimulai dengan pernyataan, saya pernah membaca bahwa Santa Teresa Lisieux pernah menulis bahwasanya saya seorang imam. Saya mau belajar bahasa Ibrani dan Yunani supaya bisa membaca kitab asli. Menurut Pater, kira-kira apa yang melandasi atau memotivasi ucapan Santa Teresa tersebut? Ya. Silakan, Pater. Terima kasih. Jadi seperti tadi saya katakan tadi, dia benar-benar rindu untuk memahami kitab suci dalam versi yang asli tadi. Versi asli kitab suci ya mesti belajar itu dua bahasa itu, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, supaya mengetahui konsep-konsep secara jelas. Karena itulah yang kami buat waktu sekolah kitab suci ya begitu. Benar-benar susah. Satu hari juga ingat satu huruf pun susah untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dan itu akan membantu kita untuk memahami kitab suci. Jadi motivasi utamanya adalah benar-benar Teresa mau sungguh-sungguh memahami kitab suci secara tepat. Tetapi dalam perjalanannya, ketika dia tidak punya kesempatan untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan lain-lain, kita lihat ternyata Teresa, menurut para ekseget, ternyata mengaplikasikan, mempraktekkan kitab suci itu secara sangat tepat. Nah, artinya apa tadi? Saya katakan, Tuhan mengajar kita dengan caranya untuk memahami sabdanya. Jadi, sabda Tuhan oleh para ekseget, para ahli, pasti dipahami dengan caranya tersendiri. Juga kita yang mana-mana pun, Tuhan mengajar kita dengan caranya. Dan kalau Tuhan ajar, segala sesuatu akan menjadi lebih jelas, lebih pasti, lebih terang. Nah itu. Tapi motivasi utamanya adalah dia ingin sungguh-sungguh memahami sabda Allah. Dan pada akhirnya dia bilang yang asli pertama itu adalah Yesus sendiri, kan dia adalah sabda yang sudah menjadi manusia. Itu tentang bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater Markus atas jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikut. Pertanyaan dari Imam Ifun. Bagaimana kira-kira pesan konkret Pater untuk kaum awam, terutama dalam kehidupan keluarga, terkait hasil analisis Biblis tulisan dan teladan Santa Teresa untuk kaum awam, istimewa untuk kehidupan. Silakan Pater. Oke, jadi memang sebenarnya kalau kita baca ada semua tulisan Teresa ini kan sangat sederhana dipahami oleh siapa ya, kaum semuanya dan sederhana. Tapi yang paling penting adalah itu saya bilang, ambil kitab suci, pegang dan baca dan dihubungkan dengan hidup kita. Hidup apa saja? Tadi saya bilang Teresa itu dia mau tidur, dia tertidur. Dia hubungkan, ternyata tidur ini juga saya sebagai manusia yang lemah, tapi saya lihat anak-anak kecil bisa tertidur dan orang tuanya merasa gembira. Nah itu. Atau ketika dia memarah, orang sakiti hati dia ingat ciri cinta kasih nomor 1 Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu pertama, kasih itu sabar. Daripada saya energi dan seterusnya. Itu memang sangat sederhana bagi kita sekalian tadi. Santa Teresa kanak-kanak Yesus mengajarkan kepada kita atau memberi inspirasi bagi kita sekalian bahwa sabda Tuhan yang kita baca dapat kita pahami mudah. Yang paling penting dari semuanya itu adalah sungguh-sungguh mencintai. Doa bagi dia adalah memandang dan mencintai dan membiarkan diri dipandang dan dicintai. Itu untuk awam dan bukan hanya untuk awam, untuk kita semua. Baik, terima kasih Pater. Ya. Sudah Pater? Sudah. Oh, terima kasih Pater untuk penjelasannya.
Yang berikut, kita masih lanjut ke beberapa pertanyaan yang masih tersedia. Kita masih memiliki 30 menit untuk diskusi. Jadi untuk kita semua yang ada di sini dalam forum webinar ini, silakan kalau mau bertanya, masih ada kesempatan untuk kita diskusi lagi. Yang berikut dari Rosalina De Jesus. Mau bertanya tentang doa vokal menjadi doa batin. Bagaimana mengarahkan hati batin saat berdoa? Silakan Pater. Ya. Nanti Pater Chris bisa bantu untuk menjelaskan ini. Pater Markus silakan. Oke, terima kasih. Tapi saya lihat ada di chat itu yang pertama itu adalah satu pertanyaan itu, karya apa dari Teresa yang paling berpengaruh itu? Karena waktu muda dia sudah baca karya Thomas A. Kempis, mengikuti jejak Kristus. Memang pada waktu itu di biara-biara, bahkan sampai sekarang juga di biara-biara sangat tersebar itu karya yang bagus itu, mengikuti jejak Kristus. Dan di dalam buku Mengikuti Jejak Kristus juga mirip dengan Santa Teresa menganalisis atau diinspirasi oleh kitab suci. Dengan demikian kita bilang kitab suci adalah dasar dari semua perjalanan ke spiritualitas kita itu. Kitab suci menjadi dasar yang menginspirasi. Lalu yang selanjutnya pertanyaan ini, saya lupa lagi tadi, sorry. Tentang doa batin. Doa vokal dan doa batin, pas itu penulis buku doa vokal dan doa batin itu. Jadi pater definitor kita itu tentang Teresa ini dua. Satu dia menulis buku Rasul Cinta. Yang kedua itu doa batin. Bapak Pater Chris, Bapak definitor kita langsung pada sumber yang paling kompeten itu. Bagaimana doa vokal bisa jadi doa batin? Pater Chris ada di situ, tidak ada? Pater Chris ada keluar mungkin. Oke, kalau itu baik. Pater, bagaimana sampai doa vokal kan bisa doa Bapa Kami, doa Salam Maria yang kita ungkapkan. Tetapi kok doa batin itu bagaimana? Doa batin adalah doa mental. Doa mental, doa dalam hati, doa dalam keheningan. Tetapi bagaimana yang doa vokal bisa menjadi doa batin? Karena beberapa orang mengatakan doa batin memang sangat sulit. Tetapi sebenarnya inti utamanya letak pada konsentrasi dan relasinya dengan Tuhan sendiri. Kalau kita bicara begini, penuh konsentrasi dan penuh cinta dan relasi dengan Allah, itulah yang akan mengarahkan kita pada namanya doa batin. Dan doa batin, hati batin kita berdoa. Itu. Jadi ketika dia doa Bapa Kami, doa Salam Maria, seperti yang diuraikan Santa Teresa dari Yesus, Teresa Avila, di dalam buku Jalan Kesempurnaan itu, sebenarnya dia menguraikan doa vokal yang dimeditasikan, direnungkan dengan baik, dan maknanya dipahami, dan menghasilkan cinta timbal balik antara pribadi itu dengan Allah. Itu doa vokal jadi doa batin. Baik, Pater, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nanti sebentar bisa ditambahkan oleh Pater Chris, cuma Pater Chris sekarang masih belum ada di tempat. Kita masih lanjutkan dulu. Ada beberapa. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Kenny di Bali dan Rosalina yang sudah bertanya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Suster Santi, PPDK. Pertanyaannya adalah, apa yang mendasari Teresia untuk bisa mengendalikan diri ketika orang marah dan mengatasi ketika ia mengalami kegelapan dalam di akhir hidupnya? Ini Suster Rosa, PPK. Itu Pater Bertobolong Junior menjawab pertanyaan itu. Adakah tidak Pater Bertobolong di situ? Kalau Pater Berto, Pater Berto belum ada tanggapan. Ya. Silakan Pater. Jadi seperti tadi saya katakan tadi, inspirasi Teresa tentang panggilanku adalah cinta,
diinspirasi oleh kitab suci. 1 Korintus bab 13 ayat 4-7 itu ayat 4 bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu dan seterusnya. Itu ada 15 ciri kasih dalam 1 Korintus bab 13 ayat 1-13. Tentu motivasi apa sampai dia bisa mengatasi itu? Karena dia berjuang. Berjuang kenapa? Untuk memenangkan Tuhan yang dia cintai. Ya, Tuhan yang sudah panggil dia dan Tuhan yang sudah mencintai dia. Dia tidak ingin kecewakan Allah yang panggil dia untuk mencintai. Karena itu siapapun yang memancing kemarahannya dan segala macam, dia serahkan kepada Tuhan. Mirip dengan Mazmur 37. Serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan dan ia akan bertindak. Teresa percaya bahwa Tuhan menjadi kekuatannya. Nah itu dia. Sehingga ya sebelah sana pancing dia marah, dia tahu bahwa hidup tidak merupakan reaksi atas tindakan orang lain. Oke? Baik, terima kasih Peter untuk jawabannya. Suster Rosa mungkin sudah bisa jawab apa yang ditanyakan tadi. Mudah-mudahan pasti menjawab. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Frater Sanjuan. Dan Teresa pernah menuliskan bahwa jalan ke surga seperti naik gunung. Dan menjadi pertanyaannya adalah, apakah ada ayat tertentu yang mendorong Santa Teresa sehingga ia menulis demikian? Lalu, kalau memang demikian, kelihatannya itu sangat mudah. Lalu, apakah Santa Teresa beranggapan bahwa Tuhan mengabaikan dosa-dosa manusia? Jadi itu dia bicara itu dalam hubungan dengan cinta. Kalau Anda mencintai, Anda mencintai, maka Anda naik surga seperti lift. Kenapa? Allah sendiri adalah cinta. Jadi begitu cepatnya. Jadi sebenarnya dia mau mengatakan bahwa cinta menjadi kekuatan dasar paling cepat, paling mudah orang mencapai Allah. Karena karakter Allah adalah cinta. Nah, itu. Lalu yang kedua, apa lagi pertanyaannya? Lalu, apakah ada hubungan? Apakah Allah itu mengabaikan dosa-dosa manusia? Allah begini, setiap dosa yang disesali dan dimohonkan pengampunan dari Allah, Allah kan kita tahu Maha Rahim tadi, Allah mengampuni. Kerahiman Allah yang dibicarakan Teresa itu, kerahiman sebagai bapa dan juga kerahiman sebagai ibu yang mengampuni. Nah, itu. Bukan mengabaikan, tetapi Allah yang mengampuni, Allah yang berbelas kasih, Allah yang mencintai. Itu. Baik, terima kasih Peter untuk jawabannya. Sekarang kita masih lanjutkan, ada beberapa pertanyaan lagi yang tersedia dari Ibu Ina Bibisono. Pertanyaannya adalah, doa apa yang menjadi pegangan Santa Teresa dalam prosesi doa batinnya? Yang mau ditanyakan kira-kira apa kalimatnya? Begitu Pak Ted? Silakan. Iya. Kalimat doa ya persis saya juga tidak lihat tidak tertulis, tetapi ketika tadi kita uraikan bahwa Teresa menggunakan kitab suci, di dalam kitab suci penuh aspirasi, dan salah satu dari aspirasi misalnya Tuhan kasihanilah aku, Tuhan semoga aku melihat. Nah, itulah beberapa kalimat yang biasanya kalimat-kalimat itu dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi sebenarnya tidak ada satu doa mantra sakti yang kalau ada atau tidak nanti kita dengar dari bapak-bapak ahli tentang itu tuh. Apakah dia punya kalimat khusus? Tetapi kalau yang kita lihat dari analisis biblisnya itu, dia menggunakan kata-kata itu seperti ada dalam kitab suci itu. Tuhan kasihanilah aku, Tuhan semoga aku bisa sembuh, dan seterusnya. Jadi banyak hal-hal yang spontan yang dilakukan. Nah itu. Tapi mungkin ada bapak-bapak yang atau mengetahui ada beberapa kalimat saktinya Teresa kanak-kanak Yesus itu dalam doa-doanya bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pater untuk jawabannya. Nanti Ibu kita masih menunggu Pater Chris
untuk jawaban tentang ini. Karena kita masih ada waktu, kita masih menunggu juga Pater Kris. Kita lanjutkan dulu Ibu untuk pertanyaan baru dari Bapak Adrianus Waraja. Minta penjelasan tentang gelar Santa Teresia Lisieux sebagai pelindung misi, lalu dikaitkan dengan kitab suci. Itu dulu Pak. Ya, selamat malam Bapak Koordinator OCD Nasional itu, Adrianus, tentang gelar pelindung misi. Bagaimana, seperti dikatakan dari pembukaan tadi, bagaimana seorang kontemplatif tinggal di alam biara, tapi kok menjadi pelindung misi seluruh dunia. Nah, itu dikaitkan dengan kecintaannya akan misi. Di dalam itu juga dia berdoa untuk perkembangan misi. Dan dia punya kerinduan agar misi sungguh-sungguh berkembang. Nah, itu mirip dengan Bapak Adrianus ini. Berjalan kemana-mana itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Ah, itu seperti itu. Nah, itu dia. Sudah Pak? Ya, ya. Lalu mungkin ada pertanyaan lanjutan dari itu. Dari Frater OCD Jogja. Suster Teresia diangkat menjadi pelindung misi, tapi kenyataannya dia adalah suster kontemplatif. Apa yang menjadi dasar suster kontemplatif yang bisa menjadi pelindung misi? Sudah dijawab tadi. Dasarnya adalah kecintaannya akan misi, kerinduan akan bahwa misi berkembang sungguh-sungguh. Dan dasarnya di dalam kitab suci itu mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya bicara perutusan dari Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, wartakan Injil. Nah, dan kalau kita lihat adalah Injil Sinoptik, pewartaannya bersifat keluar. Lalu Injil Yohanes mulai dengan pewartaan dalam kesatuan ad intra di dalam. Nah, tapi seluruh kitab suci umum tetap begitu pentingnya misi, dan Teresa juga begitu terinspirasi, begitu mencintai misi itu, dan karena itulah dikatakan dia pelindung misi. Nah, itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Ter. Sudah menjawab 2 kali. Ya. Lalu yang berikut masih ada pertanyaan lagi dari Suster Wati Koten. Sebenarnya pertanyaan ini masih juga berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tapi karena sudah ada pertanyaan, maka saya mencoba untuk membaca lagi. Apa yang melatar belakangi pilihan Santa Teresa untuk menjadikan kitab suci sebagai dasar spiritualnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini berdasarkan pencarian pribadinya atau diajarkan dalam hidupnya sebagai seorang Karmelit? Oke. Pak bisa menegaskan lagi jawab pertanyaan ini, jawabannya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, apa yang melatar belakangan pilihan Santa Teresa untuk menjadikan kitab suci dasar dalam hidup spiritual? Jadi ini sebenarnya bukan hanya Teresa, tapi kepada semua orang beriman Kristiani, kita sekalian, menjadi dasar itu untuk hidup rohani kita itu kitab suci. Karena itulah pedoman untuk hidup kita. Karena kitab suci adalah sabda Allah tadi. Jadi mesti setiap orang biarawan, biarawati, awam, siapapun juga yang beriman Kristiani, mesti menjadikan kitab suci sebagai dasar dalam perjalanan spiritual. Lalu bagaimana? Apakah ada pilihan pribadi atau tidak? Pertama memang itu adalah pilihan gereja umum, atau memang anjuran dari Allah sendiri. Tapi pilihan pribadi juga sangat penting. Karena walaupun Allah sudah memberikan kemungkinan, tapi secara pribadi kita tidak mengusahakannya, maka itu juga sia-sia. Nah, itu. Setiap kita, seperti kata Santo Hieronymus yang saya taruh di bagian akhir slide tadi adalah, dia katakan tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Kristus. Dan Anda tidak mengenal Kristus, bagaimana Anda mengenal Bapa? Itu. Baik, terima kasih Pak Den untuk jawabannya. Sekarang kita masih berlanjut ke
apakah ada pertanyaan, mungkin jawaban atau pertanyaan dari Pater Berto dan Pater Tinus yang angkat tangan. Pater Berto, apakah memberikan jawaban atau pertanyaan? Silakan. Terima kasih moderator, terima kasih Pater Markus dan teman-teman semuanya. Tadi ditanyakan, bukan pertanyaan, tapi ini adalah tambahan jawaban. Tadi ditanyakan oleh Suster Rosa tentang bagaimana mengatasi atau mengendalikan kemarahan. Nah, mungkin Pater Markus sudah jawab tadi tentang cinta. Dasar hidup dari Teresia kecil itu adalah cinta. Cinta itu dibicarakan dalam kitab suci, sehingga dasar dari keseluruhan panggilan hidupnya itu adalah ada dalam kitab suci, dan kitab suci itu berbicara tentang kasih, bicara tentang cinta. Dan ketika seseorang dalam hidupnya didasari oleh cinta, maka kemarahan tidak ada. Kemarahan itu hanya ada pada orang-orang bodoh, menurut teman-teman di sini. Nah, lalu yang berikut tadi tentang lift. Nah, menarik sekali Pater Markus sudah bicara tentang cinta. Tapi satu tambahan itu adalah tentang kerendahan hati. Ketika manusia atau Teresia kecil itu rendah hati, memiliki spiritualitas kerendahan hati, dan saat itu Allah datang mengangkat manusia yang rendah hati, itulah yang disebut dengan konsep lift yang menurut Teresia kecil tadi. Nah, ketika manusia berhadapan dengan yang ilahi, berhadapan dengan Allah itu, dia menundukkan diri, merendahkan diri, Allah datang mengangkatnya ke surga. Itu yang mungkin tambahan tentang konsep lift tadi. Sudah dijelaskan oleh Pater Markus, tadi ada cinta, dan tambahan juga tentang kerendahan hati. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pater Berto Junior yang sudah menjawab pertanyaan dari Suster Rosa. Sekarang kita masih mempunyai waktu untuk diskusi. Dan sepertinya di pertanyaan langsung sudah habis. Sekarang saya memberikan waktu kepada peserta semua untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi itu yang saya mau tanyakan, yang tadi juga sudah disinggung oleh Pater Berto Junior. Sebenarnya saya mau tanya itu tadi. Memang sudah sedikit disinggung, tetapi yang saya mau tanyakan itu, yaitu Karmel ini kan salah satu spiritualitas dasarnya itu kan kerendahan hati, seperti juga diungkapkan oleh Teresa Avila maupun oleh Yohanes dari Salib dan yang lainnya. Namun dari penjelasan tadi saya belum menangkap betul kira-kira apakah ada kata-kata yang tersurat. Ya, kalau tadi penjelasan dari Pater Berto itu saya lihat tersirat menjelaskan tentang lift. Mungkin bisa supaya lebih meneguhkan lagi yang Teresia kecil ini berbicara tentang kerendahan hati. Saya pikir itu dulu yang saya mau tanya tadi, Pak, tapi sudah disinggung. Mungkin ada penjelasan tambahan, karena baik Yohanes dari Salib maupun Teresa Avila itu dalam banyak contoh hidup atau dalam banyak itu penjelasan kata-katanya sangat menekankan kerendahan hati. Saya kira ini saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adrianus untuk pertanyaannya. Pater bisa menambahkan lagi jawabannya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Adrianus tentang kerendahan hati. Memang Santa Teresa dari Yesus, Teresa Avila, atau juga Santo Yohanes dari Salib, atau juga Santa Teresa kanak-kanak Yesus, atau juga sekian banyak orang kudus, pasti tidak akan pernah lepas dari bicara ketika omong tentang kekudusan, ketika omong tentang kerjasama dengan rahmat Allah, tidak pernah akan lepas dari salah satu kebajikan yang namanya kerendahan hati. Dan ini bukan juga kekhasan orang-orang kudus. Allah sendiri mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bicara itu tentang kerendahan hati.
Jadi yang tersurat di Teresa Kanak-Kanak Yesus dalam tulisannya itu di mana? Nah, itu yang halaman berapa pasti saya tidak bisa sebut malam ini kan, saya tidak tahu di mana, tapi tersurat kata kerendahan hati. Nah, itu memang tersurat, artinya dia tulis di dalamnya. Nah, tetapi saya mau ngomong bahwa ini dari dasarnya kehidupan Kristiani, kehidupan orang beriman, dari awal penciptaan ketika bila diciptakan dari tanah yang orang Ibrani bilang Adamah, itu berhubung dengan manusia yang Adam. Lalu ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani tadi, tanah jadi humus, manusia homo, kerendahan hati, humility, itu ada kaitannya. Bahwa kerendahan hati, salah satu ciri kerendahan hati seperti tanah tadi, menopang seluruh kehidupan yang lain, menjadi tempat orang lain berpijak, menjadi tempat segala sesuatu bertumbuh. Dan di dalam Injil, lihat Injil Lukas, Injil Matius bicara siapa meninggi atau yang dikatakan dalam Kidung Maria itu yang menyombongkan diri itu akan direndahkan, tapi yang rendah akan ditinggikan. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi itu yang tersurat mulai dari kitab suci, lalu selanjutnya dalam penafsiran para kudus itu, dan penafsiran para kudus tersirat dan tersurat. Begitu, Bapak Adrianus. Baik, terima kasih Pater untuk jawabannya. Pater Berto, ada angkat tangan, ada pertanyaan ataukah mau tambahkan Pater Berto? Pater Tinus. Karena sudah bisa dengar ya. Pater Chris, silakan. Soal kerendahan hati tadi yang ditanyakan oleh Bapak Ketua Koordinator OJDS, memang dalam tulisan Santa Teresa itu benar ada tersurat juga. Ketika Santa Teresa menceritakan pengalaman ketika dia masih kecil, dia tidak bisa naik ke tangga. Ketika ayahnya itu sudah lebih dulu menuju ke tangga, tapi ternyata melepas Teresa di belakang dan dia tidak bisa naik, dan ayahnya itu datang dan langsung mengangkat dan menggendongnya. Di situ Santa Teresa mengatakan kepada kita semua bahwa ini yang namanya orang kecil, sederhana, rendah, itu akan diangkat oleh Allah. Allah akan mengangkatnya. Itu adalah simbolisasi yang dibuat oleh Santa Teresa, proses pengalamannya untuk melukiskan tentang Allah yang mengangkat orang-orang yang rendah hati. Dan memang dalam tulisan lain, misalnya dalam manuskrip A, B, C itu, di mana pada awal-awal Santa Teresa sendiri juga melukiskan tentang dirinya sebagai bunga kecil di taman Allah. Jadi bunga kecil bukan bunga besar. Jadi sekarang kita biasa kenal mawar kecil itu mawar Santa Teresa. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai mawar yang kecil. Nah, itu adalah gambaran tentang kerendahan. Nah, bahkan di tempat lain dia juga mengidentifikasikan dirinya sebagai bola yang siap untuk dimain oleh Tuhan Yesus dan ditendang, bahkan ditendang dan biarkan dilepas di satu sudut tertentu. Dia akan membiarkan kapan Yesus akan datang, mengangkat kembali dan menendang lagi. Kira-kira seperti itu. Itu gambaran tentang kerendahan hati. Memang dalam tulisan Santa Teresa sangat menarik dan sangat memukai banyak orang karena dia menunjukkan sungguh-sungguh bahwa jalan kerendahan hati itu lebih mudah untuk kita menggapai surga. Kira-kira seperti itu. Mungkin cukup ya? Sanggup. Okay. Baik, terima kasih. Terima kasih Pater Chris Simu. Sekarang saya lanjutkan, ada tadi tunggakan dari Ibu Ina untuk bertanya kepada Pater Chris Surinono, Pater Direktur, tentang prosesi doa batin
apakah Santa Teresa itu menggunakan kalimat tertentu dalam doa batin itu? Bagaimana? Minta maaf. Pertanyaan dari Ibu Ina. Ya. Doa apa yang menjadi pegangan Santa Teresa dalam prosesi doa batinnya? Maksudnya ada kalimat apa yang dia lakukan, dia ucapkan? Iya. Pertanyaannya sulit ya. Sederhana tapi sulit. Karena Santa Teresa itu dia merasa dirinya itu tidak bisa buat apa-apa. Dia merasa dirinya itu kecil. Dia merasa berdoa pun dia tidak mampu. Itu gambaran tentang kerapuhan, kekecilan. Dia mau menjadi anak kecil. Bahkan dia mau mengajarkan bahwa menjadi anak kecil itu adalah orang yang betul-betul percaya pada penyelenggaraan Allah. Tuhan yang pegang dan hantar kemana-mana. Itu. Sehingga dia tidak ada rumusan khusus, kata-kata khusus di dalam doa batinnya itu. Tidak. Dia hanya duduk di sana, menjadikan dirinya itu seorang anak kecil. Seorang anak kecil dalam arti orang yang benar-benar percaya. Bukan sekedar menjadi anak kecil, tapi benar-benar dia percaya, dia yakin bahwa orang yang dia percaya ini akan memberi segala-galanya untuk dia. Itu saja. Itu kan ungkapan iman. Orang yang punya iman yang kuat tidak butuh kata-kata lagi. Tidak butuh kata-kata, dia tenang di situ, dia yakinkan diri bahwa orang yang ada di hadapan dia ini adalah orang yang sangat mengasihi, yang sangat peduli dengan dirinya. Cukup dengan itu satu doa yang luar biasa. Itu untuk Santa Teresa, kanak-kanak Yesus ya. Dia tidak punya rumusan doa tertentu yang supaya sekarang kita bisa pegang dan kita tidak perlu. Karena dia merasa untuk seperti itu pun dia tidak mampu. Sehingga dia menjadikan dirinya itu seorang anak yang 100% ada di tangan bapaknya. Seorang anak yang 100% dalam perlindungan Tuhan. Jadi 100% dia percaya. Jadi menjadi anak kecil itu adalah jalan kepercayaan. Percaya total. Bahwa Tuhan yang dia serahkan dirinya ini Tuhan yang peduli. Tuhan yang tahu apa yang paling dibutuhkan oleh anaknya ini. Sehingga bahkan dia merasa yakin, Teresa ya, merasa yakin bahwa kalau ada batu besar di depan, artinya ada penghalang yang membatasi perjalanannya itu, bapaknya akan menyingkirkan halangan-halangan itu. Itu pun terjadi dalam doa. Kalau dia tidak bisa doa, Allah yang adalah bapaknya itu akan menyingkirkan semua penghalang itu untuk dia, supaya anaknya yang ia kasihi ini bisa berjalan atau bisa berdoa dengan baik. Itu kira-kira. Tidak tahu apa bisa menjawab pertanyaan atau tidak. Maaf, saya tadi kebetulan 15 menit tadi ikut buat online juga dengan komunitas, jadi saya terpaksa harus ke sana dan pakai jubah. Baik, Pater. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita masih mempunyai waktu. Oh, dari Junet. Oh, tidak. Masih mempunyai waktu untuk bertanya, silakan. Yang mau bertanya, satu pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi. Dari Frater Juven mau bertanya? Frater, saya mau bicara dengan pertanyaan untuk Pater Chris, bisa? Boleh, silakan. Ya. Dari saya Eliana dari BSD. Selamat siang untuk Pater Chris di sana. Selamat. Pater. Siang. Pater, pertanyaan saya mengenai doa batin. Mungkin di luar konteks daripada Santa Teresa dari Lisiuk malam ini. Saya mau menanyakan tentang doa kontemplasi yang diajarkan oleh Santo Yohanes dari Salib. Ya. Sekarang ini kan banyak juga ya, Pater, seperti doa untuk dari Karmel, beberapa yang saya dengar, mungkin di luar OJD, menggunakan satu kata suci atau mantra yang mereka katakan sebagai masuk dalam tahap doa untuk doa kontemplasi.
Bagaimana menurut pandangan Pater Chris dalam hal ini, dan apakah sebenarnya yang diajarkan oleh Santo Yohanes dari Salib mengenai doktrin kita sebagai seorang Karmelit masuk dalam doa kontemplasi? Itu aja, Pater. Terima kasih. Baik. Bagaimana moderator? Silakan Pater langsung menjawab. Langsung jawab. Baik. Sebenarnya doa itu kita bisa bagi dalam dua ya. Dalam dua. Doa yang dari kita manusia, yang kita buat, entah doa vokal kah, entah doa batin juga, kita ucapkan dengan kata-kata, atau hanya dalam pikiran kita, itu yang dari kita buat. Doa itu kan kalau Santa Teresa Avila bilang bersahabat, berkomunikasi. Komunikasi, kalau orang sudah bersahabat, tidak perlu lagi kata-kata. Suami istri yang sudah lama dan mereka bersahabat, duduk bersama, tidak perlu kata-kata lagi. Cukup merasakan bahwa mereka ada bersama-sama. Itu sudah satu persahabatan, satu doa yang luar biasa, satu dialog yang luar biasa. Karena kata-kata kita itu sangat terbatas untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu sangat terbatas kata-kata untuk mengungkapkan perasaan. Perasaan sayang, perasaan maaf, perasaan peduli. Kata-kata itu tidak bisa mewakili. Nah, itu hanya terjadi pada orang yang sudah benar-benar bersahabat. Ya, kita dengan sahabat kita, dengan orang yang sering kita curhat, itu bisa muncul ini. Apalagi orang yang suami istri harus sampai kepada tingkat ini. Itu dari kita. Di sisi yang lain, ada yang datang dari Tuhan. Ini yang Santo Yohanes dari Salib omong, mulai pisahkan antara malam gelap pasif dan malam gelap aktif. Oke, sekarang yang tadi ditanyakan adalah doa kontemplasi. Kontemplasi itu sebenarnya adalah seni untuk mendengarkan. Itu yang Santo Yohanes dari Salib ngomong. Mendengarkan, bukan seni untuk bicara. Bukan kemampuan kita untuk bicara, itu bukan kontemplasi. Karena kontemplasi itu adalah bagaimana Allah yang mulai bekerja di dalam diri manusia. Nah, bagaimana kalau Allah mulai bekerja, manusia juga bekerja? Tidak bisa. Kalau Allah sudah mulai bekerja, manusia hanya punya satu kewajiban, yaitu mendengarkan. Mendengarkan. Sehingga kontemplasi itu adalah mendengarkan. Nah, ini kalau dijelaskan panjang lebar dengan malam gelap aktif, malam gelap pasif, masuk ke tingkat itu. Tapi yang mau saya sederhanakan bahwa kontemplasi itu adalah mendengarkan. Saya mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada saya di dalam batin saya. Maka saya harus punya kemampuan untuk mendengarkan. Itulah kontemplasi. Doa batin itu. Saya mendengarkan suara hati saya. Hati itu menurut kitab suci, hati itu adalah medan atau tempat di mana yang baik itu bertumbuh. Maka ketika hati saya bicara, situlah kontemplasi mulai bertumbuh ya. Karena yang baik itu hanya datang dari Tuhan. Tidak ada yang buruk itu datang dari Tuhan. Tidak ada yang saya berdoa supaya Tuhan menghukum orang atau itu tidak terjadi. Tapi kontemplasi itu bagaimana saya mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan di dalam berbagai macam cara ya, mendengar Tuhan. Mendengar bukan dalam arti saya mendengar dengan telinga saya sendiri ya, dengan telinga saya Tuhan berhai, engkau buat apa di situ? Tidak begitu ya. Mendengarkan di sini artinya bagaimana apa yang baik yang ada di dalam diri saya, ini yang saya harus utamakan. Karena yang baik itu selalu datang dari Tuhan, dan Tuhan hanya mau segala-galanya itu baik. Maka kalau saya doa kontemplasi, menggunakan satu kata, misalnya kata datanglah Tuhan, Maranatha, itu bukan kontemplasi. Kalau kontemplasi itu saya duduk dan bagaimana saya mendengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari saya? Apa yang saya mau dari Tuhan?
Itu terjadi dalam doa kontemplasi. Kalau saya masih menggunakan kata-kata, itu bukan kontemplasi. Itu boleh dikatakan saya masih doa vokal. Saya masih menggunakan kata-kata. Kalau saya tidak lagi menggunakan kata-kata, tetapi saya berusaha untuk mendengarkan dengan batin saya, dengan suara hati saya, bagaimana itu bekerja di dalam diri saya, bagaimana berusaha hal yang buruk sekalipun, tetapi kalau orang bawa itu di dalam doa kontemplasi, akan menjadi baik. Itu kontemplasi. Mungkin begitu, secara singkat saya bisa jelaskan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih, Pak Ter. Untuk jawabannya dari Ibu Eliana. Terima kasih, Pater. Sudah tercerahkan sedikit. Alangkah baiknya kalau panitia membuat suatu webinar khusus untuk mendaki Gunung Karmel bersama Santo Yohanes dari Salib secara berseri. Pater Eki, silakan di-note, Pater. Iya, bisa. Eki. Terima kasih, Pater. Terima kasih, Bu Eliana, untuk pertanyaan dan juga jawaban dari Pak Kris. Sekarang kita masih mempunyai waktu kira-kira 10 menit. Saya masih memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya satu pertanyaan lagi. Baik, selamat malam dari saya. Silakan. Bu Rosalina OCDS Mataloko di NTT. Halo. Ya, Ibu, silakan. Saya dengar. Ya. Baik. Saya mau bertanya kepada Pater Kris. Selamat malam atau selamat siang, Pater Kris. Secara khusus, saya mau bertanya di sini yang saya mau tanyakan. Yang dijelaskan oleh Pater Markus tadi, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, semua perbuatan yang dia implementasikan, mulai dari yang dia kerjakan, dia katakan, selalu dia kaitkan dengan biblis. Yang saya mau tanya di sini, apakah pada saat Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ini saat mengalami sakit yang sudah parah, hal ini tetap dia lakukan? Terima kasih, Pater. Terima kasih, Ibu, untuk pertanyaannya. Silakan, Pater, langsung jawab. Ini untuk saya atau pemateri ini? Boleh, dua-duanya. Pater Kris dulu, baru Pater Markus. Baik. Pater Kris juga boleh. Biar nanti saya jawab, karena saya pasti jawab tidak lengkap. Nanti dilengkapi, disempurnakan oleh pemateri. Ya, Santa Teresa itu, ini sebenarnya ya bisa kita katakan tuh panggilan kedua ya. Orang bilang panggilan kedua Santa Teresa. Dia itu setelah masuk Karmel, memang dia punya cita-cita itu menjadi suster Karmel itu dari usia muda ya. Ketika dia berdoa untuk Pranzini, ketika dia usia 7-8 tahun, dia berdoa untuk Pranzini, seorang yang dihukum mati tetapi dia tidak mau bertobat. Lalu Teresa itu berdoa supaya ketika menjalani hukuman mati itu dia bertobat pada akhirnya. Dan itu terjadi. Ketika Pranzini ini bertobat dan dia yakin bahwa itu doanya, lalu dia katakan, oh berarti panggilan saya berdoa untuk orang-orang berdosa. Nah, ketika dia masuk Karmel, dia dengan panggilan itu, tujuannya itu untuk berdoa. Dan semua para suster kita semua juga berdoa ya. Tetapi dia mau mencari yang orang namakan panggilan kedua. Kalau sudah menjadi suster atau sudah jadi pastor seperti saya, kita di dalam biara atau di dalam hidup rumah tangga, saya sudah berumah tangga. Tapi ada satu panggilan khusus, spesial, yang harus saya buat. Itu yang dia cari. Itu yang dia cari. Karena kita tidak bisa jadi pastor, atau jadi suster, jadi frater, atau jadi bapak hidup seperti orang lain, rame-rame. Tidak bisa. Santa Teresa dia mau temukan sesuatu yang spesial betul untuk dia. Dia cari di mana? Dia cari di kitab suci. Dia cari semua tipe-tipe panggilan dalam kitab suci itu, dia tidak temukan.
Dia merasa tidak sanggup semua itu. Semua apa yang diminta oleh Yesus, dia tidak sanggup. Tetapi ketika dia menemukan satu kata, pasti tadi Pater Markus sudah omong tentang itu, ya, menjadi anak kecil. Datanglah kepadaku kalian semua yang mereka yang menjadi anak kecil segala macam itu banyak sekali kutipan-kutipan yang berhubungan dengan anak kecil. Dia katakan, oh ini panggilan saya mau menjadi anak kecil, mau tetap menjadi kanak-kanak. Itu panggilan spesialisasi, boleh katakan spesialisasinya ketika dia sudah menjadi suster. Nah, ketika dia temukan itu, dia tidak pindah lagi ke tempat lain. Dia bilang, ini yang saya punya itu adalah ini nih. Sehingga kutipan kitab suci yang berhubungan dengan spiritualitas kanak-kanak itu menjadi darah daging bagi dia. Apapun yang dia buat, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia katakan, kata-kata kitab suci yang berhubungan dengan panggilan sebagai anak kecil, itu sudah merasuki dia dan menguasai dia. Sehingga apapun yang dia katakan, bahkan sampai dengan dia mau meninggal waktu dia sakit pun, itu menjadi kekuatan dia. Kekuatan yang luar biasa. Karena itu menjadi dia rasa bahwa panggilan saya itu di situ. Jadi sudah lebih dari sekedar menjadi suster, dari sekedar menjadi pastor, dari sekedar menjadi bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga. Dia sudah berjalan lebih jauh menemukan ini panggilan kedua saya, ya, boleh katakan ini spesialisasi saya. Spesialisasi saya sebagai suster Karmel itu adalah menjadi seorang anak kecil. Ini sebenarnya ajaran yang sangat menarik ya. Kalau setiap kita punya spesialisasi itu bukan soal jabatan, bukan soal gelar, bukan. Tapi panggilan batin, panggilan hati. Atau saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami atau sebagai istri, apa yang menjadi spesialisasi saya? Sebagai orang tua. Apa? Itu panggilan kedua. Itu yang ditemukan oleh Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini dalam kutipan kitab suci tentang menjadi anak kecil. Dan itu yang mewarnai seluruh perjalanan hidupnya. Bahkan dia bisa menawarkan satu ajaran yang baru kepada gereja. Sehingga dia digelar pujangga atau doktor gereja. Karena ada ajaran spesial yang tidak ada dalam diri orang lain. Hanya dari dia dan dia ajarkan itu kepada orang lain. Jadi begitu Ibu. Terima kasih Pater untuk jawabannya. Pater Markus bisa tambahkan sedikit karena kita waktu sudah semakin sedikit. Ya. Jadi yang dijelaskan itu sudah sangat lengkap dan sangat komprehensif. Lalu pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kalau di saat sakit dia masih menghubungkan dengan kitab suci atau tidak itu? Kalau seluruh hidup dihubungkan dengan kitab suci, apakah sakit sudah tidak berdaya masih dia hubungkan? Jadi tadi ada salah satu yang ditulis itu, doa di tengah kegelisahan eksistensial. Artinya ketika dia sudah benar-benar merasa tidak berdaya. Nah, termasuk menjelang saat-saat akhir hidupnya, ini ditulis begini, kegelapan mendalam. Cobaan yang kuhadapi membuatku merasa ngeri. Nah, tapi dia bilang, ini sepertinya saya berada di taman penderitaan di Getsemani. Ini adalah contoh nyata bahwa di saat-saat itu pun dia masih menghubungkan dirinya itu, pengalaman hidupnya itu dengan inspirasi Allah dari dalam kitab suci. Nah itu salah satunya. Baik, terima kasih Pater Markus dan Pater Tindus dan sudah menjawab pertanyaan ini. Berhubung kita waktu sudah lagi 15 menit dan hampir habis, maka sekarang kita menutup dulu sesi tanya jawab dan diskusi kita. Dan kesempatan terakhir ini saya berikan waktu 2 menit untuk Pater Markus menutup untuk kita. Oke, terima kasih banyak. Pertama saya sampaikan berlimpah-limpah terima kasih untuk perhatian, untuk dukungan kasih yang kami bersama. Lalu mudah-mudahan dengan peristiwa kita malam hari ini, kerendahan hatinya Santa Teresa
cinta Santa Teresa, iman Santa Teresa, yang percaya sungguh seperti seorang anak kecil tangan Allah, yang inspirasi hidup kita. Nah, kita yang OCD Putra Indonesia khususnya yang merayakan 40 tahun. Mudah-mudahan juga iman yang sama kita menjadi kekuatan bagi kita untuk merayakan kehidupan dan untuk melanjutkan hidup. Juga untuk Bapak Mama, untuk seluruh saudara-saudari yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semangat Teresa, cintanya pada kitab suci, cintanya kepada Allah, cintanya kepada manusia menjadi semangat kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Pater Markus. Mari kita berikan aplaus untuk Pater Markus. Terima kasih Pater. Dan juga Pater Chris yang sudah membantu menjawab pertanyaan tadi. Pater Chris Sebu, Pater Berto yang juga membantu menjawab. Dan juga terima kasih untuk kita semua yang telah berpartisipasi dalam Zoom ini. Untuk para suster, para frater, para romo, Bapak Ibu sekalian yang sudah terlibat di dalam Zoom kita pada malam hari. Untuk itu, Zoom ini dalam sesi tanya jawab ini berakhir dan juga diskusi kita juga berakhir. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada tim untuk melanjutkan Zoom kita ini. Silakan, Pater Johan. Terima kasih kepada Diakon Hans dan juga pemateri yang pada malam hari ini telah membantu kita untuk sedikit mendapat pemahaman-pemahaman baru tentang spiritualitas Santa Teresa, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang masih bertahan sejak awal sampai saat ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan tentu saja kami memohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan teknis ataupun kekurangan-kekurangan dalam sesi webinar kita pada kesempatan ini. Sekali lagi kami minta maaf dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah, saudara-saudari sekalian, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian webinar kita, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama itu pengumuman berasal dari panitia perayaan 40 tahun karya misi OCD di Indonesia yang berpuncak pada bulan Oktober nanti. Ini akan diwakili oleh Pak Anus Faraja. Pada Pak Anus, waktu dan kesempatan saya berikan, kira-kira 5 menit, Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya didaulat oleh Pater Flavi sebagai Ketua OC, Ketua Panitia Penyelenggara, untuk menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, melalui grup yang ada, baik itu grup-grup para pastor maupun OCDS, juga panitia telah disampaikan satu surat berisi hasil rapat sebelumnya dan juga rencana dari setiap seksi itu melalui surat. Kiranya surat itu sudah dibaca. Dalam surat itu juga sudah dinyatakan bahwa atau diminta untuk setiap seksi itu melaksanakan rapat seksinya masing-masing dan akan diplenokan pada awal April. Nanti minggu pertama April akan ada rapat panitia yang melibatkan semua panitia, terutama ketua-ketua seksi dan koordinator-koordinator atau ketua-ketua pelaksana. Itu pada awal bulan April itu akan ada rapat itu. Kemudian kegiatan dalam rangka Pancawindu ini ada kegiatan yang dilaksanakan secara bersama, yaitu bisa melalui Zoom atau live streaming atau dan lainnya. Juga itu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dilaksanakan bersama, tetapi untuk setiap komunitas, baik itu komunitas OCD, itu Rubiah, dan para pastor putra, juga OCDS dan Sahabat Karmel, di masing-masing komunitas dapat berkolaborasi ketiga tungku ini, yaitu para suster,
para pastor dan kegiatan-kegiatan tertentu di masing-masing komunitas dengan atau sesuai rencana yang sudah dibuat atau sudah dibagikan melalui surat terdahulu. Saya kira itu saja pengumuman penting untuk bisa diketahui sehingga kita bisa mulai melaksanakan, karena pencanangannya sudah dilakukan sejak 15 Oktober tahun lalu, dan pada Januari kemarin sudah dilakukan rapat panitia yang dilanjutkan dengan beberapa seksi juga sudah melaksanakan rapat. Nanti pada awal April kita akan mengadakan rapat panitia secara keseluruhan untuk mendengarkan laporan dari masing-masing seksi. Ini saja, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih para Pak Anus yang telah menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan perayaan puncak karya misi OCD Indonesia nanti. Ada informasi kedua, pengumuman dari Seksi Penerbitan Buku Spiritualitas OCD. Dalam hal ini, Frater Eki akan menyampaikan 1-2 hal terkait buku yang telah diterbitkan. Pada Frater Eki, saya persilakan. Terima kasih Frater Johan, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, Romo, Suster, Frater. Saya mohon waktu sekitar 3 menit. Mewakili Pater Direktur Penerbit, Pater Kris Sebu yang sekarang berdomisili di Kupang. Saya mau menyampaikan pertama, penerbit Nyala Cinta, itu penerbit terdaftar di Perpusnas atas nama Ordo Karmel Tak Berkasih Indonesia, telah merilis ada 3 buku perdana yang diterbitkan. Buku pertama itu karya Pater Kris Surinono OCD, Biografi Spiritual Santo Yohanes dari Salib. Di sini dia mengulas tentang perjalanan hidup dan juga ziarah spiritual Santo Yohanes dari Salib, bahasa yang sangat ringan, lugas, dan to the point. Jadi Ibu Bapak yang berminat, ya dengan harga per bukunya ini, juga untuk pemesanan menghubungi bagian pemasaran penerbit, Frater Engel dan Frater Juven, boleh di screenshot nomornya. Ataupun melalui para pastor atau Frater OCD yang Ibu Bapak kenal, untuk seterusnya dihubungkan ke bagian penerbitan. Dan karya kedua ini publikasi yang tertunda lama, dibuat oleh para Frater OCD, kumpulan kisah-kisah reflektif, inspiratif, dan juga mungkin boleh dibilang agak satir di dalamnya. Jadi cerita-cerita yang konkret yang diceritakan ini juga diakhiri dengan refleksi-refleksi singkat. Ini dia bisa didapatkan dengan untuk mengganti ongkos cetak dan pengiriman 50.000 per buku, nomor kontak yang sama ataupun ke biara OCD terdekat. Nah, dan yang ketiga, ini adalah kumpulan biografi singkat dan ajaran umum dan utama dari 24 orang kudus Karmel OCD. Nah, salah satu yang diulas dalam buku ini adalah Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus yang malam ini kita dalami ajarannya di bab 6 secara khusus. Jadi ada 24 kisah orang kudus yang nanti akan yang bisa Ibu Bapak pelajari dari buku ini. Warisan rohani orang kudus Karmel. Bisa didapat dengan harga yang sekian, 75.000. Nah, 3 buku ini selain melalui bagian pemasaran penerbit Nyala Cinta, tapi juga bisa menghubungi biara-biara Karmel terdekat. Nah, dan yang terakhir, kami juga sekaligus untuk karena buku-buku spiritual ini termasuk publikasi yang eksklusif. Dalam arti kalau dititipkan di buku-buku toko-toko buku yang umum, ya mungkin agak sedikit yang meliriknya. Maka melalui kesempatan ini kami mohon kesediaan mungkin beberapa di antara kita yang ingin membantu menjadi agen, nanti boleh bicara khusus, ada potongan-potongannya dan bagaimana mekanismenya nanti boleh menghubungi Frater Engel ataupun Frater Juven untuk membantu kami supaya spiritualitas Karmel semakin ya dikenal melalui publikasi-publikasi dari penerbit kita ini.
Saya kira itu saja. Terima kasih untuk perhatian. Sampai bertemu dalam kesempatan-kesempatan mendatang.